Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang berkembali bersama saudara dalam Deep Talk with Pasif. Ada waktu sejenak di awal ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara
cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati Ya, selamat malam semuanya. Dan kita sekarang ini ada dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Hari ini kita akan ngebahas, malam ini kita akan ngebahas Markus pasal 15 ya saudara ya. Dan sebelum kita mulai di samping layar saya ini ya, di frame yang sama ada flyer ya, Sabat Shalom, yang sudah hampir beberapa minggu yang lalu tayang ya, setiap Sabtu pagi jam 6.15. Jadi ada firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan saya dalam JKI2, yang yang membagikan kebenaran firman Tuhan lewat program ini. Dan saya mengundang semua saudara untuk diberkati dan mau belajar bersama lewat program ini, sehingga akhirnya nanti masing-masing kita punya pengenalan yang semakin baik tentang Tuhan ya. Hari Minggu dapat kebenaran yang saya sharingkan, dan di hari Sabtu lewat beberapa hamba Tuhan kita diperlengkapi ya, untuk memiliki pemahaman tertentu sehingga memperlengkapi kita mengenal kebenaran dengan luar biasa. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita ini, saya undang semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, dan kami sebentar akan melanjutkan tadarusan kami Markus pasal 15. Bicara kepada kami semua Tuhan, jamah kami sehingga setiap kami semakin mengerti kebenaran-Mu dan juga akhirnya mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami Roh Kudus, sehingga malam hari ini kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke saudara, siapkan Alkitab kita. Saya juga menyiapkan Alkitab kita, dan kita akan masuk dalam tadarusan Alkitab, ya, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, sharing firman Tuhan. Ya, dalam hal ini saya yang men-sharingkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada saudara. Dan saudara nanti yang mau merespon, mau bertanya, atau apapun juga, mengkomentari, ya, atau berbeda pendapat, silahkan di live chat ya, nanti pasti akan terbaca bukan saja oleh saya tapi oleh semua yang mengikuti program ini, dan pasti akan jadi berkat ya. Kalau kita niatnya berbagi kebenaran, pasti akan jadi berkat ya, dan akhirnya Tuhan disenangkan karena kita berani untuk bersaksi, berani untuk sharingkan apa yang kita paham tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian
salah pencet, saudara ya. Ya, kita akan langsung membaca Markus pasal yang ke-15. Yesus di hadapan Pilatus. Jadi peristiwanya Yesus sudah ditangkap. Di ayat-ayat teratas, imam besar sudah merobek dan menganggap Yesus sudah pantas dan layak untuk dihukum mati. Ya, tapi kembali saudara ya, mereka meskipun sudah yakin mantap untuk menghukum mati Tuhan Yesus, tapi mereka tidak berani melakukannya. Ya, coba kita baca ya pasal 15 ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya, ya, sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ini juga menarik ya. Mereka yang memutuskan Yesus itu sudah melanggar Taurat, tapi mereka tidak berani untuk yang membunuh Yesus atau melakukan tindakan hukuman mati buat Yesus. Kebanyakan kan orang-orang gitu ya, berani berkata tapi tidak berani berbuat ya. Ini kenapa ada banyak aspek ya, karena mereka takut dengan orang banyak, juga mereka takut politik ya, karena bisa jadi nanti jadi bumerang buat mereka. Tapi bagi saya ya, sebenarnya mereka di dalam hatinya, deep down in their heart ya, di dalam hati mereka, mereka tuh tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Mereka sadar bahwa mereka itu sedang bermufakat. Mereka sadar bahwa mereka sedang mencari salah, bersaksi palsu dan lain sebagainya, membuat skenario dan lain sebagainya. Jadi orang yang seperti ini tuh meskipun keluar-keluarnya tuh kenceng, tapi mereka tuh di dalam hatinya tuh ada perkataan ini nggak bener gitu. Sehingga akhirnya mereka ya nggak berani mengekspresikan. Ini yang kita bisa lihat juga di dalam banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia, di dunia bahkan ya. Orang-orang kecuali mereka sangat yakin gitu ya. Seperti contoh misalnya, kalau kita mau, saya sangat percaya saudara bahwa suara orang banyak itu adalah mewakili suara Tuhan. Bukan berarti itu pasti benar ya, tapi asumsi saya ya, pemahaman saya, Tuhan kan menciptakan manusia dengan hati nurani. Dan saya percaya hati nurani manusia, lepas apapun warna kulitnya ya, terus juga latar belakang pendidikannya, agamanya bahkan, itu hati nurani manusia itu dari Tuhan. Tuhan ketika menciptakan Adam, dia menghembuskan ya nafas hidup milik Tuhan. Ya, sehingga manusia itu bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat itu dari hati nurani. Hati nurani yang berasal dari Tuhan. Ya, ada unsur ilahi dalam diri manusia. Jadi isi hati manusia tuh ya pasti sama ya. Lihat orang dibunuh, lihat orang dipukul, meskipun kita tahu itu yang dipukul misalnya andai kata itu maling gitu ya, tapi tetap saja kan kita kasihan gitu. Meskipun dia maling ya, kita belum tentu juga, masih praduga tak bersalah. Maling juga kenapa jadi maling ya, kita kan masih bertanya-tanya. Dan apalagi kalau dia sudah hancur-hancuran mukanya, kita kasihan gitu. Meskipun dia salah kan nggak harus diperlakukan seperti ini. Dan saya percaya semua manusia itu punya hati yang seperti itu, kecuali memang sudah kotor hatinya. Sehingga ya seperti kita tampak lihat ya, beberapa tahun yang lalu ada kelompok agama tertentu yang merasa ada sekte sesat di dalamnya, itu dengan membabi butanya ya kalau saya sih bilang ini bukan orang beragama, orang yang sudah benar-benar diliputi oleh setan ya. Dia menghancurkan rumah ibadahnya. Kalau rumah ibadahnya doang sih is okay lah kalau bagi saya ya. Rumah ibadah dihancurkan, kita bisa bangun lagi. Apalah rumah ibadah itu ya. Yang penting kan manusianya. Benar nggak saudara? Manusianya itu kan ada di YouTube, nggak tahu sekarang sudah di take down aja. Dulu tuh di YouTube, di Facebook, di WhatsApp itu ada yang ngedownload, jadi ada yang masih punya rekaman-rekamannya itu ya. Itu ditarik keluar gitu ya, terus dipukuli sampai mati dan ada polisi di situ diam saja. Ini bagi saya ya semua di situ, mau polisinya juga ya, orang-orang yang beringas itu. Dan mungkin juga yang nontonnya itu sudah benar-benar
kotor ya, dikuasai oleh setan sehingga hati nurani mereka sama sekali tidak bisa berteriak, stop, sudah cukup. Ya. Mereka mengatasnamakan perbuatan mereka dengan membela nama Allah, nama Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu seperti itu? Kan pertanyaannya seperti itu, saudara. Tuhan kalau mau kan bisa itu hajar itu semua penyesat-penyesat itu, kafir-kafir itu. Tapi kan dia tidak lakukan. Seperti dalam iman Kristen, kalau mau dia sikat semua orang yang tidak percaya kepadanya, selesai. Dan itu memang akan dilakukan nanti ketika langit dan bumi ini lenyap. Tapi di masa ini kasih karunia-Nya masih ada buat kita. Sehingga sebejat apapun kita, ya, termasuk orang di luar sana, ya, kalau mau berpaling kepada Tuhan, mau bersih hatinya, Tuhan pasti akan tolong dengan jalannya Tuhan itu. Ya. Tuhan selalu ada di sekitar kita. Dia ingin bilang, aku di sini, Immanuel, aku bersama kalian. Ya. Ayo kembali padaku, lihat aku dan ikutlah jalanku. Kurang lebih begitu kan, saudara. Ya, perhatikan orang-orang ini. Ya, mereka tampilannya beragama, mereka sudah memutuskan, kayaknya yakin begitu, tapi mereka tidak mengambil tindakan. Mereka memberikannya kepada Pilatus. Ya, lempar batu sembunyi tangan, kurang lebih gitu, memakai Pilatus sebagai alat mereka supaya mereka dianggap bersih dari tangan mereka. Ya, tapi nggak bisa juga. Ya, Tuhan akhirnya dengan caranya mereka ikut bertanggung jawab atas hal ini. Coba kita lihat ya, ayat 2. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Ini juga nggak bisa dituntut, sama seperti hal-hal lain gitu ya. Yesus cuma mengklarifikasi doang ketika imam besar bertanya, apakah kamu adalah berasal dari Allah ya, anak Allah gitu ya, berasal dari yang maha tinggi gitu ya. Ya, akulah dia. Yesus cuma mengklarifikasi saja. Dan ketika yang bertanya orang kafir, Pilatus, ya, engkaukah raja orang Yahudi? Ya, Yesus bertanya, engkau yang mengatakannya, bukan aku yang mengatakannya. Gitu. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak ketuduhan mereka terhadap engkau. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Nah, perhatikan ketika yang dilemparkan, yang dipertanyakan, yang dituduhkan itu adalah kesaksian palsu. Yesus kunci mulut. Ya, bukan sesuatu yang harus dijawabnya. Tapi pertanyaan imam besar, apakah kamu berasal dari Allah? Apakah kamu anak Allah? Gitu ya. Ya, akulah dia. Ketika Pilatus bertanya, kamukah raja orang Yahudi? Bukan aku yang mengatakan, tapi kamu yang mengatakan. Tapi ketika orang-orang banyak itu, dia tuh mengajak rakyatnya, umatnya untuk memberontak kepada kaisar. Mengajarkan bahwa tidak perlu membayar pajak kepada kaisar. Pokoknya mereka kan semuanya membuat kesaksian-kesaksian palsu, dan hal-hal yang palsu-palsu ini nggak perlu dikonfrontir. Ini yang saya pelajari dari Tuhan Yesus. Ya, nah ini dalam sikap kita gimana? Ya, kita akhirnya, kalau saya sih, kalau sudah fatal sekali, ya mungkin kita boleh mengklarifikasi kalau memang itu sudah mengganggu kita. Tapi saya selalu mengatakan bahwa kebenaran tetap kebenaran, meskipun membutuhkan waktu agar orang banyak tahu kebenaran itu. Bangke tetap bangke, dan nggak perlu dicari tahu, tapi lambat laun akan kecium juga wanginya atau baunya atau busuknya, benar nggak, saudara? Ya, dan Yesus bagi saya melakukan hal ini. Ya. Dia nanti diam saja, dituduh apapun, biarlah nanti waktu yang membuktikan, kurang lebih seperti itu. Ya. Ayat 6. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Ya, jadi di waktu yang bersamaan, di hari raya besar itu biasanya pemerintah Romawi memberikan hadiah. Ya, penghormatan lah ya. Meskipun Israel sudah dalam kendali mereka, dijajah mereka, tapi kan biar bagaimanapun harus menyenangkan orang Israel. Nggak bisa semena-mena, terlalu semena-mena. Sebab kalau terlalu semena-mena, Israel yang sudah lemah itu kalau bisa bangkit lagi, ya, memberontak, itu pun akan butuh effort, ya, tenaga, uang, nyawa juga.
Romawi juga nggak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan normal, ya capek untuk berperang sana sini, dan itu akan merugikan. Jadi lebih baik, ini bukan kebaikan tapi untuk ya menghibur sedikit lah ya. Dan di hari Paskah, hari raya besar Israel, itu biasanya dibebaskan satu orang tahanan, entah tahanan politik, tahanan pidana dan lain sebagainya, untuk menyenangkan hati orang Israel. Kalau ada misalnya orang dipenjara oleh Romawi karena politik, karena dianggap memiliki karisma kepemimpinan gitu ya, terus bisa dianggap merugikan pemerintahan Romawi karena ini bisa menjadi Mesias gitu ya, bisa menjadi pemimpin yang berpengaruh di grassroots. Ini biasanya mau nggak mau Romawi menawarkan, ada yang mau dilepaskan, ini hadiah buat kalian. Nah, kalau di sini pasti orang-orang Israel akan meminta orang ini gitu ya. Maksud saya ngomong begini, ketika ini pun ditawarkan di hari raya orang Israel tuh logikanya nggak mungkin meminta perampok, nggak mungkin meminta pembunuh untuk dilepaskan, karena itu seperti menyimpan musuh dalam selimut gitu ya, saudara ya. Buat apa dibebaskan kalau memang mereka brutal? Barabas ini ya memang tokoh politik ya, tokoh pemberontakan ya. Seolah-olah ya memang mereka mungkin ingin memerdekakan diri terhadap penjajahan Romawi ya. Satu sisi dia punya nama ya, pemberontak, punya masa juga. Tapi perhatikan di ayat yang ke-7 bukan cuma pemberontak, tapi mereka juga melakukan pembunuhan ya. Dan pemberontakan dalam pemberontakan. Jadi membunuh itu sesuatu yang sudah mereka biasakan ya. Dan orang Israel lebih memilih Barabas ini ya, tokoh yang mungkin ekstrim kanan gitu ya. Ya saya nggak tahu Barabas ini siapa, tapi kalau dalam pemahaman saya dan apa yang saya baca, mungkin saja Barabas ini salah satu kelompok dari yang namanya orang Zelot ya, kelompok ekstremis ya, sekte dalam agama Yahudi yang sangat frontal untuk menentang penjajahan Romawi ya. Mungkin Barabas bagian dari kelompok ini, tapi dengan gayanya yang memberontak, membunuh ini ya tentu disegani dan takuti. Pilatus menawarkan ini karena berharap ya Yesus lah yang dipilih, karena Yesus meskipun tidak memberontak, andai kata disebut pemberontak juga, pemberontakannya damai, tidak membunuh, bener ya. Dan masanya itu real banget, 4.000 orang, 5.000 orang, ya, belasan ribu kalau sekali kumpul dengan istri dan anak-anak, perempuan dan anak-anak. Informasi ini tentu didapatkan oleh Pilatus. Ayat 8. Maka datanglah orang banyak untuk memintakan supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tapi imam yang kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya. Jadi Pilatus ini ya orang juga sama aja dengan para imam kepala itu ya. Meskipun dia tidak menemukan kesalahan apapun, itu ekspresinya berkali-kali. Tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Dia tidak menemukan kejahatan yang dilakukan Yesus. Ya, yang setara dengan misalnya hukuman mati. Hukuman mati itu berarti kan orang Barabas saja. Ya, perhatikan baik-baik, Barabas saja yang memimpin pemberontakan, disebut pemberontak dan membunuh saja, membunuh banyak orang saja, mungkin membunuh orang Romawi, itu tidak di hukuman mati salib loh, saudara. Ya,
dia tidak dihukum salib, ya. Mungkin dihukum mati, tapi dihukum matinya tidak secara salib, karena salib itu hukuman paling memalukan. Mungkin dipenggal kepalanya atau digantung, ya. Tapi tidak disalib, gitu. Dan faktanya dia masih hidup, berarti masih di penjara. Jadi kita bisa nangkep bahwa hukum Romawi juga mungkin hukum yang saat itu sudah modern, dalam artian sudah bukan hukum rimba, ya. Menentukan benar dan salah itu semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses hukum juga. Dan Pilatus sebagai penguasa Romawi di wilayah Syria, ya, dalam hal ini juga di wilayah Yudea, tidak mengambil keputusan untuk membunuh Barabas, ya, hanya memenjarakannya. Jadi tentu ketika orang Israel bilang salibkan Yesus, dia bingung. Satu sisi dia bingung, aku nggak nemukan kesalahan apa yang pantas untuk dia dihukum mati. Tapi ya tadi perhatikan, karena memang ini orang politik, saudara. Itu yang kenapa saya bilang bahwa saya termasuk orang yang berkata bahwa politik itu nggak bersih, gitu. Politik itu talking about power, selalu bicara soal kekuasaan, kekuatan. Bagaimana merebut kekuasaan, itu politik, saudara, mau nggak mau. Ada yang bilang iya, cuman kan gayanya boleh berbeda. Ada yang gayanya brutal, ada yang gayanya halus. Ya kita pakai gaya yang halus, gaya yang moderat, gitu, gaya yang demokratis. Tetap aja ujungnya merebut kekuasaan. Ya, kalau merebut kekuasaan itu akan menghalalkan banyak cara. Coba kita cakapkan Bapak Ibu yang seumur saya, pasti kita sudah melewati beberapa presiden, ya. Kalau sekarang sudah ada 7 presiden, ya, benar ya? Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, Jokowi, 7 presiden. Saya paling tidak melewati 6, ya, presiden, karena ketika Bung Karno jadi presiden saya belum lahir. But I know the story. Saya tahu cerita tentang kepemimpinan Bung Karno. Intinya yang saya paham saja lah, ya, ketika Orde Baru Pak Harto itu partai P3, partai PDI, ya, saat itu belum PDIP, masih PDI, itu partai yang selalu mengkritisi pemerintah, ya, karena memang oposisi, ya. Meskipun diberangus, tapi ya tetap diperlihatkanlah mereka berani bicara, gitu, ya, supaya kelihatan oleh dunia barat bahwa demokrasi ada di Indonesia. Tapi demokrasi palsu, gitu. Ketika PDI agak kelewatan dikit, P3 agak kelewatan dikit, diberangus sama Orde Baru, ya. Tapi tetap ada suara diizinkan kalau kritikannya kritikan yang baik-baik saja. PDIP terzolimi, PDI saat itu terzolimi. Ketika akhirnya pemerintahan ada dipegang PDI, ketika Bu Mega jadi presiden, saat ini Pak Jokowi jadi presiden, coba perhatikan hal yang sama, ya, dalam artian hal yang sama dilakukan oleh banyak politikus itu. Ketika sebelum memerintah itu, ya, mengkritisi habis pemerintah, tapi ketika sudah memerintah itu, ya, tidak bisa memposisikan dirinya dengan benar, gitu, ya. Akhirnya menjilat habis pemerintah meskipun pemerintah itu salah. Di zamannya Demokrat juga, ketika dulu masih ngerasa dijolimi oleh Bu Megawati, wah itu semuanya gimana, gitu. Tapi ketika berkuasa, ya, nggak bisa terima kritikan juga. Memang saya harus akui, ya, ada beberapa politikus yang secara luar, ya, dalam artian saya tidak tahu, saya nggak kenal, ya. Cuma salah pengamatan saya, kayaknya bagus nih, ya, masih objektif. Satu sisi mereka adalah partainya pemerintah sekarang, ya. Tapi kalau dianggap pemerintah itu salah, dia masih berani keras untuk mengkritik, ya, apa yang dianggapnya salah. Tapi berapa banyak, saudara, orang seperti ini dalam kultur, dalam budaya, dalam perpolitikan Indonesia lah, kalau kita ngomong Indonesia. Sorry, segelintir, saudara. Sama dengan tercermin dalam diri Pilatus ini. Dia sedang berpolitik. Hati nuraninya tahu ini Yesus tidak salah, nggak nemukan kesalahan. Tapi perhatikan, untuk menyenangkan, ya, untuk memuaskan hati orang banyak, di ayat 15, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Oke, Barabas mungkin dibebaskan karena memang sudah kebiasaan, habit, ya. Setiap hari raya
diminta oleh Israel satu orang dibebaskan, mereka meminta Barabas saat itu ya dibebaskan. Ini mungkin bukan politik, ya bukan kuat politik, tapi memang sudah kebiasaan. Karena kebiasaan mau nggak mau dilakukan kan gitu. Tapi menyerahkan Yesus untuk disesah dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan, padahal dia tidak ditemukan kesalahannya oleh Pilatus, itu sesuatu yang bagi saya politik banget. Kalau dia tidak melakukan hal ini, maka ada chaos saat itu. Bayangin, yang memimpin chaos itu adalah imam besar yang nggak main-main. Dan hari itu bukan cuma imam besar, tapi semua elemen-elemen orang beragama itu bersatu padu. Ya, ada orang yang disebut imam besar, imam-imam kepala, ya, para imam. Kemudian juga orang yang disebut partai Saduki, orang yang disebut juga anggota dari member yang dikasih stempel ahli Taurat. Ya nggak sih, saudara? Dan berikutnya, yang selama ini selalu nggak pernah nyambung dengan kelompok ini, yakni orang Farisi, saudara. Kelompok Farisi itu juga join dalam kelompok ini. Ada pengikut Herodes juga join dalam kelompok ini. Ya, karena pernah dikritisi Yesus dalam Injil Markus di pasal-pasal sebelumnya, Yesus sudah mengatakan hal itu kan, saudara. Jadi semua elemen dari kelompok beragama yang sebenarnya kalau kita membaca sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ini kelompok yang saling bertolak belakang dalam doktrin, dalam pengajaran, dalam ya berusaha untuk saling mempengaruhi lah, sehingga wibawa mereka semakin berpengaruh pada rakyat umum gitu ya. Itu tiba-tiba bersatu semuanya dengan suara yang sama, salibkanlah Yesus. Ya, dan ini ketika tidak dituruti oleh Pilatus, ya ini bisa chaos, saudara. Ya. Karena meskipun Yesus sudah punya banyak pengaruh, tapi ya 3,5 tahun itu belum terlalu banyak lah ya merubah cara berpikir, dan juga terlalu mempengaruhi sampai ke dasar hati yang paling dalam gitu. Nangkep ya? Kita sudah reformasi sejak tahun 98. Indonesia sudah reformasi sejak 98. Saya termasuk orang sebaya saya, bukan saja saksi hidup, mungkin juga pelaku sejarah tahun 98 itu, saudara ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa apa yang kita perjuangkan di 98, reformasi bangsa, meskipun secara politik mungkin sudah terjadi dengan tumbangnya Orde Baru, dengan munculnya pemilu yang demokratis. Meskipun ada lemah sana lemah sini, masih aja adalah yang mempergunakan kekuasaan untuk berpolitik ya, untuk menggunakan kekuasaannya untuk merebut kekuasaan politik ya. Tapi kan lebih baik lah daripada Orde Baru dulu. Orde Baru dulu pemilu itu udah ketahuan siapa yang jadi pemenang ya. Udah nggak mungkin lah ya, udah ya, angkanya juga pasti sudah dimainkan ya. Dan ya udahlah, sangat tidak demokratis. Meskipun tampilannya smooth ya, kita ke bilik suara juga, nyoblos juga sama, tapi ada ketakutan tersembunyi di belakang itu ya, untuk kita memilih partai mana yang akan kita coblos. Dan itu saya alami sungguh, saudara ya, di pemilu pertama saya ya, saat itu saya masih muda gitu ya, juga satu sisi pertama kali ya, dan saya hidup di Orde Baru yang memang saat itu tahun 90-an itu begitu kuatnya cengkramannya gitu, saudara ya. Di tahun 95-an gitu, 97-an itu masih kuat ya kekuasaan Orde Baru. Orde Baru kan mulai agak goyang-goyang di sekitar 97, 98 ya, ketika mulai ada demo-demo mahasiswa. Ketika mahasiswa belum bergerak, demo-demo itu ya anggap angin lalu. Tapi ketika mahasiswa bergerak, dan kalau Bapak Ibu membaca, nggak seperti yang sekarang ini ya, demo kepada Pak Jokowi itu hanya beberapa kampus, hanya segelintir orang yang sudah pasti juga mungkin dibayar, atau ya karena saya saat itu ketika menjadi mahasiswa aja harus diakui ada orang yang bermain di situ juga, yang musuh Orde Baru, yang mensuplai kita, ngasih logistik kepada kita.
Mahasiswa duitnya dari mana, coba pikir aja. Ya, meskipun mereka memang punya hati nurani yang sama, tapi mereka juga membutuhkan logistik mengumpulkan mahasiswa sebanyak itu sehingga mereka sepakat untuk tidak kuliah hari itu. Ya, mempertaruhkan masa depan mereka, dapat nilai F di mata kuliah yang diampu oleh dosen, tiba-tiba dosen masuk ke kelasnya kosong. Mereka meskipun kampus-kampus yang kaya-kaya ya anak-anaknya punya uang jajan semuanya, tapi kan faktanya kita tahu ada subsidi aqua lah, nasi kotak lah ya, di apa namanya, di tempat-tempat, di demo-demo kampus-kampus yang ada. Ya kan saudara ya. Jadi tetap ada orang yang bermain, tapi hati nuraninya semuanya sama gitu. Hari-hari ini dengan demo mahasiswa kepada pemerintahan Jokowi yang ada dilakukan BEM UI misalnya, beberapa kampus itu tidak diikuti oleh semua kampus. Dan kalaupun ada perwakilannya cuma 1-2 doang. Jadi tidak merepresentasikan suara hati mahasiswa kalau bagi saya. Ya karena yang bersuara ya cuma apa namanya, ya orang-orang yang kebetulan dapat jabatan jadi ketua BM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya, atau apa namanya, ketua apa namanya, kok jadi lupa gitu ya. Ketua mahasiswa gitu ya, apalah gitu ya, yang kebetulan aja ya. Terus mereka ya entah dibayar, entah memang hati nuraninya nggak suka sama Pak Jokowi, atau sudah dipengaruhi oleh politik-politik lain. Karena harus diakui sejak ini terbuka kan di Google ada banyak ketika misalnya apa namanya, kok saya tiba-tiba ngeblank itu yang apa namanya, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, sebelum dibubarkan Pak Jokowi itu kan begitu kuatnya sampai ke kampus-kampus. Ya. Yang saya baca malah UI Salemba itu sudah, Depok itu sudah menjadi markasnya mereka. Ya PKS, Partai Keadilan Sosial Sejahtera itu kan kuatnya di Depok. Maka kayak gimana pun ya lihat aja wali kotanya masih dari PKS. Karena kuat seperti di situ. Ya. Jadi ya, sudah dipengaruhi lah ya oleh, bahkan sampai masuk ke guru besar ya, kita sudah tahu beberapa guru besar dipecat ya karena ya tidak mendukung NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan sampai sekarang meskipun sepertinya agak meredup, tapi ya, lihat masih banyak orang-orang yang memakai agama ya untuk tujuan politik. Saya tidak bilang lepas dari apapun, saudara, saya menghargai agama-agama lain itu. Cuma ya, tapi dengan apa yang mereka mau lakukan itu nggak ada bukti sejarah di mana ketika agama menjadi apa namanya, alat politik itu bisa membuat negara itu makmur. Apa yang terjadi di ISIS, saudara, cuma tahun-tahun awal doang itu banyak orang pengen ke sana ya, tapi setelah tahu belangnya, Bapak Ibu lihat kesaksian-kesaksian orang yang di luar negeri itu banyak sangat, di YouTube banyak sekali orang-orang asli Irak, Iran, Yordania, Syria ya, itu yang melarikan diri ke Amerika, ke Eropa, dan saat ini bersaksi bagaimana ISIS itu, dan berantakan semuanya, negara-negara itu habis. Di Irak itu yang paling dirugikan karena semua artefak-artefak peninggalan sejarah di zaman dulu, saudara, zamannya Babilonia, Mesopotamia, aduh itu semuanya dihancurkan. Dan yang konyolnya, yang barang-barang berharganya itu diperjualbelikan sama ISIS, saudara. Jadi uangnya mereka ambil. Itu ada di Google banyak, di YouTube banyak, saudara. Satu sisi mereka bilang ini haram, tapi mereka ambil, mereka jual tanpa sepengetahuan orang yang bodoh yang mengikuti mereka. Uangnya mereka ambil, mereka punya aset di luar negeri, ya. Dan mereka hidup enak, ya, punya simpanan uang banyak, ya, dan membodohi orang-orang yang mengikutnya, cuma dikasih senjata ya untuk membunuh. Dan ini terjadi di Afghanistan sekarang, ya, Taliban berkuasa. Lihat bagaimana tidak menentunya di Taliban kan, ya, kaum perempuan terdiskriminasi lagi, ya, kebebasan gak ada lagi, dan orang dibungkam semuanya. Sama, saudara, kalau Kristen juga ya jadi apa namanya,
jadi dasar sebuah negara, bagi saya juga akan cenderung akan jadi apa namanya chaos, ya. Cenderung akan jadi sesuatu yang dijadikan alat politik, dan ini sudah terjadi di abad-abad pertengahan, di mana negara dan agama tidak bisa dipisahkan di Eropa, ya. Orang mau jadi raja, mau jadi ratu, mau jadi kaisar gitu ya, itu harus dapat blessing dari misalnya paus gitu. Ya saat itu agama masih seperti itu ya, belum banyak perbedaannya seperti sekarang ini. Belum ada reformasi saat itu, belum Martin Luther, belum Calvin, belum Zwingli, ya. Masih satu gereja barat dan gereja timur doang. Timur agak aman karena ya tidak terlalu apa namanya besar, dalam artian pengaruh politiknya nggak dimainkan. Mereka hanya pemimpin agama saja. Ortodok timur tuh seperti itu ya. Tapi kalau Katolik Roma, Katolik Barat ya, Ortodok Barat ya, di negara Barat itu saat itu saudara, paus itu punya peranan luar biasa. Ini ada putra mahkota nih ya. Tapi kalau nggak dapat blessing dari paus, itu bahkan misalnya yang tidak punya darah raja atau mungkin sepupu ya, nggak punya darah langsung atau paman, itu bisa jadi raja ketika dapat blessing dari paus. Kok bisa begitu? Sogok uang. Jadi mutualisme simbiosis, memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Gereja memperkaya dirinya ya, sehingga dapat memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bayangin, paus saat itu punya tentara yang bahkan lebih ditakuti daripada tentaranya kaisar atau tentaranya raja, saudara. Jadi saat itu memang luar biasa seperti itu ya. Jadi, dan itu chaos, masa kegelapan gereja, dan itu diakui oleh, seingat saya, paus sebelum paus yang sekarang atau paus ya, yang sebelumnya yang hanya beberapa tahun, saya lupa namanya siapa ya, yang hanya beberapa tahun menjabat sudah mengundurkan diri. Itu diakui bahwa kesalahan gereja saat itu ya, sudah minta maaf. Itu zaman gelap kegerejaan ya, di mana akhirnya ada perang salib. Bayangin saudara, kekristenan yang mengajarkan untuk mengasihi sama manusia, kekristenan yang mengajarkan untuk kalau kau ditampar kiri berikan pipi kanan, dipakai sedemikian rupa, agama dipakai sedemikian rupa untuk alat politik berperang ya. Dan ini yang menjadi stempel oleh orang-orang lain. Lah, Kristen juga begitu kok. Oh iya, ini yang saya akui ya. Memang kalau agama dijadikan alat propaganda politik, akhirnya menjadi chaos. Orang kalau udah ngomongin agama tuh udah fanatiknya akhirnya membabi buta, meskipun bodoh. Ya, saya berani jamin orang-orang yang ikut perang salib zaman dulu ya, membela Kristen tuh bodoh, nggak tahu firman, saudara. Baru bisa doa Bapa Kami doang udah ngerasa orang beragama. Karena saat itu memang kan Alkitab tidak dikuasai, tidak dimiliki oleh orang banyak. Yang bisa hanya membaca Alkitab, yang hanya bisa membacakan Alkitab, bisa menafsirkan Alkitab, hanya kelompok imam-imam itu, pemimpin-pemimpin agama itu. Jadi orang Kristennya, meskipun dia berdoa pakai salib, in the name of Lord Jesus, orang Kristen bodoh. Ya nggak tahu sama sekali tentang Alkitab itu. Mereka cuma dapat sumber dari satu mimbar. Dan kalau mimbarnya sudah dikuasai politik ya, yang didengar mereka ya firman Tuhan yang sudah dipolitisasi, kan begitu saudara. Dan akhir zaman akan seperti ini, saudara. Makanya saya mengajar ini di Topik Paste ini, supaya saudara punya kerinduan, saudara punya kemauan, saudara punya kehausan untuk belajar Alkitab sendiri. Nah, karena yang kalau sudah seperti ini kan akhirnya menjadi judge, menjadi hakim atas diri kita kan diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah jujur, Bapak Ibu bisa membaca Alkitab itu, oh ini yang begini, ini yang begini. Screeningnya tuh diri kita jadinya, bukan gereja kita, bukan sinode kita, bukan pendeta kita, bukan gembala kita. Nah, kalau sudah screeningnya diri kita sendiri, akhirnya juga kita tidak bisa dibodohi oleh siapapun yang mengaku hamba Tuhan, dan juga hamba Tuhan tersebut juga akan berpikir panjang kalau ingin membodohi atau ingin memakai ayat-ayat Alkitab untuk kepentingannya sendiri dalam khotbahnya. Ya. Kayak sekarang saya sudah 7 tahun mengembalakan The Way, hampir leader-leader saya semuanya sudah sekolah teologi ya. Jemaat saya juga sudah cukup kuat dengan pengajaran yang saya berikan selama ini. Nah, sejak dalam posisi ini saya berhati-hati sekali, lebih berhati-hati ketika mengkhotbahkan. Karena mereka udah pintar. Maka saya mengajar juga seperti kayak saya tadi, sudah mandiri, sudah belajar sendiri.
punya roh yang membedakan roh. Jadi kalau saya udah ngajarin begini tuh saya masih memakai ayat firman Tuhan maunya saya sendiri dalam khotbah saya, ya saya bisa diketawain dan bahkan ditinggalkan orang nanti. Jadi supaya gereja kuat ya seperti itu ya. Dan saya mengajak semua untuk juga seperti ini ya. Jangan berpolitik, jangan seperti Pilatus. Lanjut. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya dan katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ini semua dilakukan oleh serdadu-serdadu Romawi. Ya. Yang membawa Yesus ke dalam istana, gedung pengadilan. Ya, sudah diperintahkan cuma disesah doang, dicambuk. Ya, cambuk itu mengerikan, hukuman mana ada yang enak sih. Tapi hukuman cambuk sebenarnya hukuman yang normal, Saudara. Ya, orang maling dicambuk, ya. Orang berbuat salah dicambuk. Ya kayak hukum syariah sekarang di Aceh itu ya. Kalau perempuannya nggak pakai hijab, padahal dia muslim, dicambuk. Kalau misalnya kedapatan misalnya berzina, dicambuk gitu ya. Dicambuknya ya pakai cambuk bener-bener, tapi cambuk biasa gitu ya. Ya baret-baret, luka dalam ya merah-merah itu ya biasa, sakit perih, tapi itu hukuman yang biasa. Tapi meskipun mereka diperintahkan oleh Pilatus untuk menyesah Yesus dan kemudian menyalibkan Yesus, tapi orang-orang ini, serdadu ini dipakai setan luar biasa sehingga benar-benar menghancurkan Yesus ya. Ya, diolok-olok, dikasih jubah ungu, jubah kemuliaan, ya. Menganyam mahkota dari pohon yang berduri, ditaruh di kepalanya dan itu durinya tajam sekali, Saudara. Ya. Kalau kita ke Israel pasti ada tuh di toko-toko cenderamata pohon yang seperti itu, atau dalam bentuk mahkota duri sudah dibingkai dan lain sebagainya, itu tajam ya. Kalau memang dipakainya pelan-pelan begitu aja ya mungkin nggak melukai, tapi kan kalau dipakainya dipaksa itu merobek masuk ke dalam kepala, otak mungkin juga bisa kena. Terlebih Yesus ketika pikul salib jatuh berkali-kali, jatuh dengan tangan yang memegang balok, tentu tidak bisa menahan badannya, jatuh bisa kepala dulu. Kalau jatuhnya telentang gini dan ada mahkota durinya, bukankah semakin mengancap ke batang otaknya Tuhan Yesus ya. Kemudian juga dipukul kepalanya dengan buluh, dengan bambu. Bayangin sudah kepala yang dipukul. Dan mereka yang kita tahu Yesus disesah ya, dengan bukan cambuk biasa, tapi cambuk yang memang paling mengerikan. Di dalam film Passion of the Christ, hasil penelitian para sutradara Mel Gibson dan juga tim yang menggali skenario itu, ya itulah yang terjadi. Yesus dicambuk dengan mata tembaga yang tajam begitu, sehingga ketika dipukulkan ya itu kayak orang gini, Saudara. Kalau nyambuk itu kan dari tali biasa ya, dari tambang biasa lah taruhlah ya, atau mungkin dari serat kayu biasa, itu sakit memang. Tapi kalau sudah ditambahi misalnya ujungnya diikatkan misalnya di batu saja, kan jadi lebih kencang, nangkep nggak, Saudara? Ya kan? Nah, jadi lebih kencang kan. Apalagi kalau itu mata baja atau mata tembaga, kemudian ada durinya, dikasih kayak mata kail begitu, tajam-tajamnya, sehingga ketika dipukulkan itu kan semakin kencang ya. Karena ada bebannya gitu kan di ujung cambuk itu. Dipukulkan itu kalau tanpa ada yang tajam-tajamnya saja itu semakin bukan cuma bikin badan jadi luka-luka gitu ya, kayak luka cambuk, luka baret begitu, tapi juga bisa meremukkan tulang kan kalau ada ujung besinya di situ. Dan ini bukan cuma ujung besi atau ujung baja atau ujung tembaga, tapi juga ada mata kailnya, hal yang tajam-tajamnya. Jadi merobek itu masuk ke dalam kulit. Kalau cuman polos doang kayak kelereng, kayak bulatnya mulus gitu ya, cuma mungkin tulang hancur. Sakit ya memang, tapi tidak melukai kulit. Tapi kalau sudah tajam, tulang hancur, nancep juga kan, ditarik robek. Ya,
Mereka bahkan meludahi Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu pernah merasakan dalam tensi yang paling kecil ya, dipukulin orang, pernah dipermalukan orang, yang paling menyakitkan tuh yang dipermalukan kan. Saya waktu kecil pernah berantem, pukul-pukulan pernah, tapi nggak teringat gitu, dalam artian ya kalau nggak ketemu orangnya ketika reuni ya nggak tahu, wah gue pernah berantem dulu sama dia gitu kan ya. Tapi kalau dipermalukan itu membekas sekali. Dan ya puji Tuhan sih saya nggak pernah ngerasa dipermalukan yang kayak gimana gitu. Tapi yang saya baca dalam ilmu psikologi, kalau ada anak dibullying sejak kecil ya, dipermalukan sejak kecil oleh teman-temannya, itu membekas dan bisa membuat karakternya di masa remaja dan dewasanya benar-benar rusak gitu ya. Itu luar biasa melukai dan membunuh kalau bagi saya dipermalukan itu ya, dibandingkan dipukul atau terlukai. Ya dalam ilmu psikologi itu makanya healing, penyembuhan orang yang luka batin itu, yang pernah dibullying, pernah dipermalukan gitu ya, dihina gitu, itu susah sekali, butuh proses beberapa kali. Apalagi di Indonesia itu ke psikiater, ke psikolog itu sesuatu yang masih tabu lah gitu ya di masyarakat awam. Gue nggak gila kok gitu. Padahal itu penting sekali. Di dalam kehidupan orang Kristen kan juga gitu. Orang Kristen banyak masalah, tapi yang mau konseling sama pendeta kan sedikit sekali. Karena merasa ya, gue gak kenapa-napa, I'm fine gitu ya. Jadi tidak bermasalah gitu ya. Dan jadi ya mengabaikan, padahal konseling entah kepada pendeta kah, konseling kepada psikiater kah, kepada psikolog kah, itu sesuatu yang yang penting kalau ketika kita sadar bahwa kita ini ada luka dalam hati ya, yang harus dipulihkan ya. Lanjut saudara ya, kita baca ayat berikutnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Perhatikan baik-baik. Yesus pernah berkata dalam perjamuan terakhir, inilah anggur terakhir yang kuminum. Aku akan meminumnya nanti ketika pemulihan kerajaan Allah. Dan bahkan di atas kayu salib, di mana orang minum anggur bercampur mur, itu supaya ada kayak entah itu obat atau saya jadi hanya meneliti saja ya, itu bisa jadi membuat orang tuh kayak Baal gitu ya, atau juga bisa membuat semakin cepat badan ini lemah. Itu memang selalu ada di tempat penyalipan ya, supaya orang yang disalib itu ya bisa terbantukan, bukan cuma ketika haus tapi juga untuk ya meredakan sakit, atau juga untuk mempercepat dia supaya mati gitu. Sebab disalib itu kan tergantung bisa berhari-hari, dan kalau itu terjadi ya bisa penderitaannya, pelanggaran hak asasi manusianya sekarang lebih panjang gitu, nangkap saudara ya. Dan ya Yesus tidak minum anggur itu ya, dia menolaknya ya. Ini seperti yang dia menggenapi apa yang dia sudah nubuatkan. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang dipasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya. Seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Ya, demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikianlah juga imam yang kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu,
turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, ini menarik, saudara. Markus mengatakan bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga, ya. Mencela Yesus juga. Ya, ini hal yang menarik, saudara ya. Sebab yang kita tahu bahwa biasanya pemahaman orang yang mencela Yesus hanya salah satu dari dua penjahat yang di kiri kanan itu. Ya. Jadi Markus mencatat hal yang berbeda. Apakah bertolak belakang? Ya tentu tidak. Mungkin awalnya ya dua orang ini ketika tidak tahu siapa Yesus ya, mereka mencela Yesus ya. Tapi salah satu di antara mereka berdua yang mencela Yesus ini akhirnya sadar bahwa siapa Yesus. Ketika Yesus diam saja, ketika dia bandingkan tubuh dia dengan tubuh Yesus kok agak berbeda. Dia meskipun disalib, sama-sama disalib, tapi badannya masih mulus. Yesus sudah hancur-hancuran. Dan dia penjahat disalib. Dia nggak ada yang dia kenal. Tapi orang-orang yang ada di Golgota itu semuanya kenal sama Yesus. Bahkan imam kepala. Bahkan imam besar. Ya, itu ada bersama-sama dengan mengolok-olok Yesus ya. Imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok Yesus ya. Para pembesar yang dia tahu, yang selama ini dia lihat dari jauh saja sebagai orang Yahudi biasa gitu ya, tiba-tiba ada di Golgota semua ini. Berarti kan dia langsung tadinya pikir Yesus itu nobody, jadi siapa ini orang? Dan akhirnya tercatatlah apa yang dicatat oleh misalnya Yohanes, oleh Lukas, oleh Matius yang tidak dicatat oleh Markus. Jadi Markus mencatat bahwa dua orang yang di kiri kanan Yesus juga mencela Yesus. Jadi Yesus benar-benar dipermalukan ya. Pakaiannya diundi. Ini sesuatu yang menarik juga. Berarti pakaian Yesus juga punya nilai, punya harga. Itu kenapa saya bilang Yesus tuh bukan miskin-miskin banget ketika dia sudah jadi pelayan Bapaknya atau hamba Bapaknya atau melayani Tuhan dengan luar biasa dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 tahun itu. Saya sangat mempercayai Yesus yang melayani Bapaknya ini diberkati, kelompoknya diberkati. Bayangin Petrus, semua nelayan-nelayan itu tidak bekerja menjadi nelayan lagi, tapi hanya mengikuti Yesus, dan semua kebutuhan hidup mereka selama 3,5 tahun dipenuhi. Bukan mereka pribadi loh, ingat loh, Petrus tuh punya mertua loh. Punya mertua berarti punya istri dong. Kalau udah punya istri, kemungkinan punya anak dong. Tapi keluarganya Petrus yang ditinggalkan Petrus di sekitar Galilea, di Kapernaum itu, ya, itu bisa hidup, bisa survive itu. Padahal kepala rumah tangganya, imamnya itu 3,5 tahun, tanda kutip, nggak jadi nelayan, jobless gitu ya, hanya ngikutin Yesus. Nah pertanyaannya, dari mana Petrus bisa membiayai keluarganya? Ya dari apa yang didapat dari kelompok ini. Persembahan syukur kah, ya, atau apapun. Makanya kan ada bendahara di situ. Jadi saya percaya juga, saudara, Yesus dan kelompoknya ini mendapatkan berkat materi, ya, pundi-pundi, ya, dikumpulkan oleh Yudas Iskariot untuk kebutuhan pelayanan mereka, juga sekaligus untuk menghidupi masing-masing murid Tuhan Yesus yang 12 ini. Mungkin ada kayak persembahan kasih gitu, mungkin gaji gitu, ya. Yang bentuknya kayak gimana saya nggak tahu, tapi pasti ada gitu, karena mereka punya keluarga, punya istri, punya anak yang mereka tinggali 3,5 tahun. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam terbesit dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mengatakan bahwa ada keluarganya para rasul yang terbengkalai. Artinya suami mereka, papa mereka, ayah mereka ketika ikut Yesus ini masih terus mensubsidi mereka dengan uang, sehingga mereka bisa, keseharian mereka masih bisa terjamin. Ini asumsi saja. Bentuknya seperti apa nggak selalu melulu uang gitu ya. Tapi mungkin misalnya ketika di Kapernaum kan semua orang tahu rumahnya Petrus, rumahnya tempat Yesus kalau bersinggah di Kapernaum gitu kan ya. Sehingga akhirnya orang-orang itu tahu siapa Petrus, wah muridnya Yesus yang ngetop ini ya. Mereka mungkin sebagai pernah ditolong sama Yesus kali, mereka akhirnya memodali keluarganya Petrus ini atau mensubsidi dengan membawakan makanan setiap hari.
ada bentuk-bentuk lain selain hanya uang gitu maksud saya. Tapi intinya mereka semua terjaga. Jadi dengan asumsi ini saya menafsirkan bahwa Yesus memang hidup cukup memadai. Maka bajunya itu diundi, jubahnya diundi dalam beberapa bagian. Artinya apa? Punya nilai kan? Ini bukan dirobek begitu aja, tapi punya nilai, saudara. Punya harga. Kalau dijual kembali di marketplace misalnya ya, itu ada nilainya. Dan kalau dipakai oleh para prajurit itu pun, para prajurit itu masih ada kebanggaan meskipun itu baju bekas gitu. Nangkep ya saudara ya. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh banyak orang terhadap Yesus. Mereka menghujat Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka mencela Yesus dan Yesus diam saja. Ya, inilah yang harus kita coba teladani hari-hari ini, saudara. Orang mencela kita mungkin ada. Orang mau fitnah kita mungkin ada. Tapi ya, anggap angin lalu saja. Kalau fitnah itu menjadi masalah, sehingga kita diminta untuk klarifikasi, kalau memang itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, ya klarifikasi. Klarifikasi hanya apa yang penting untuk diklarifikasi. Tapi kalau misalnya tidak berpengaruh apa-apa, ya menjadi olok-olok doang ya. Tidak berpengaruh apa-apa buat pekerjaan kita, buat hidup keluarga kita, ya udah biarin aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi sekarang juga saya gitu. Saya hari-hari ini ya, sejak beberapa bulan ini dalam bersosmed, saya nggak peduli lagi dengan orang, nggak mau baperan juga dengan orang, ya. Sebab banyak orang yang aneh-aneh di luar sana, ya. Merasa diri sudah hebat gitu. Banyak loh saudara yang dalam hati ini mengkritik apa yang saya lakukan ini. Saya cuma coba kalau ada orang mengkritik itu, kalau ada waktu saya iseng-iseng coba lihat sosial media mereka. Terus saya lihat mereka posting hal-hal yang aneh-aneh, yang nggak penting-penting banget. Dia posting makan di mana, ya, liburan kemana, ya. Terus mereka mengkritik program saya soal sharing firman Tuhan model seperti ini. Bagi saya, kenapa lo kritik program ini? Kalau lo kritik program ini, ya lo buat dong program yang lain. Mungkin saya dengan melihat itu saya bisa belajar, ya kan? Nah, ini orang tidak melayani Tuhan, orang tidak berkhotbah, ya, tapi mengkritik gitu. Jadi ini kayak tukang bakso mengkritik tukang ketoprak gitu, saudara. Ya, nggak apple to apple gitu. Ketoprak lu nggak enak, lu kurang pakai. Lah, lu nggak pernah bikin ketoprak gitu. Lu bisanya bikin bakso, ya bikin bakso aja. Kalau mau mengkritik makanan, ya kritik bakulan bakso atau tukang bakso lainnya. Bakso gua lebih enak, bakso lu nggak enak. Lu baksonya terlalu banyak kanjinya. Nah, kalau begini kan fair gitu. Tapi kalau orang tukang bakso kritik tukang toprak, ya nggak fair. Ya, nakoda kritik pilot, nggak fair gitu, saudara. Beda. Jadi makanya saya udah abaikan hal-hal seperti itu ya, anggap angin lalu aja lah. Dan saya juga tidak juga sekarang ini ya gampang untuk menyuarakan isi hati saya ketika saya lihat ada yang salah. Kalau nggak penting-penting banget, saya nggak akan post itu dimanapun. Ya buat saya aja, tahu aja, asal saya tahu aja. Kalau dulu kan saya gergetan dikit saya post, gergetan dikit saya post. Sekarang ini kalau nggak penting-penting banget, nggak urgent banget, saya mendingan udah diem aja. Paling nggak saya post hanya buat orang-orang terdekat saya supaya mereka aware. Karena banyak orang terdekat saya, contoh istri saya tuh jarang baca koran, jarang baca informasi gitu ya. Jadi ya saya berkepentingan supaya dia juga bisa tahu lah situasi di dunia ini. Orang-orang terdekat saya ya, kalau penting saya share itu, tapi kalau nggak penting ya udah untuk saya dan keluarga aja ya, supaya mereka tahu lah paling tidak. Nah saudara, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus gimana bersikap dan menyikapi apa yang dialami oleh kita masing-masing. Semoga diberkati. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, selamat
malam ya. Kita sudah akan akhiri. Dan saya ingatkan di Jumat malam ini, besok pagi Sabtu ada Tower of Prayer, saudara ya. Ada ibadah doa subuh jam 5 pagi ya, lewat aplikasi Zoom ya. Kemudian nanti kita edit, dan nanti di November mungkin kita akan coba sharingkan apa yang ada dalam ibadah Tower of Prayer itu, supaya saudara juga tahu, dan siapa tahu mau join juga ya secara live. Nah, ini ada flyer ya pas di atas tuh ya, ada meeting ID-nya, ada passcode Zoom-nya, saudara bisa ketik aja ya di dalam aplikasi Zoom, nanti langsung masuk ya di jam 5 setiap pagi ya. Dan kita akan belajar banyak dalam program ini gitu, saudara ya. Kemudian juga jam 6.15-nya ada Sabat Shalom ya, saudara bisa update juga. Nah, makanya di subscribe channel kami, dikasih notifikasi, jadi setiap kami upload sesuatu ada yang bunyi gitu, sehingga saudara bisa memperhatikannya, atau paling tidak ada notifikasi sehingga saudara tahu ketika buka handphone, oh ada program baru di The Way ya. Jadi kita bisa belajar banyak gitu ya. Dan kita akhiri malam hari ini ya. Nah, hari Sabtu besok ada Tower of Prayer, ada Sabat Shalom, bahkan ada program di lapas, saudara ya. Kita juga melayani di digital ya. Nanti ada juga pertinggalnya. Jadi kami punya pelayanan sekarang online cukup, saudara ya. Ada di lapas Jumat dan Sabtu ya, Zoom. Kemudian juga ada juga pelayanan Zoom juga lewat kepada siswa-siswa sekolah polisi negara di Provinsi Kepri ya, Kepulauan Riau dan sekitarnya, saudara ya. Jadi di Polda Riau gitu ya. Ada sekitar berapa ya, 70-an siswa polisi Kristen yang setiap Jumat kita berbagi firman supaya mereka juga bisa bertumbuh dengan firman yang benar gitu ya. Oke, saudara, kita akhiri, kita doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat liburan ya, karena besok weekend, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.